Pemirsa, diduga kelebihan muatan kapal ponton pengangkut batu bara tersangkut di jembatan Ampera. Kapal tersebut tersangkut selama 15 menit dan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Inilah detik-detik saat kapal tongkang bermuatan batu bara ini tersangkut di jembatan Ampera saat melintas di perairan Sungai Musi. Diduga kapal tongkang ini tersangkut karena muatan batu bara terlalu tinggi hingga tidak bisa melewati jembatan Ampera. Menurut warga, kapal tersangkut selama 15 menit. Warga berharap pemilik kapal lebih memperhatikan lagi isi muatan kapal agar tidak mengganggu kapal-kapal kecil yang beraktivitas di perairan Sungai Musi. Di sekitar jam 1 lebih lah. Itu lebih. Ngapa dia tuh? Ini muatan tinggi gini. Tinggi ya. Itu baik. Nyangkut weh. Lama udah ada nyangkutnya tuh. Sekitar berapa lama? Berapa lama lagi, Gor? Berapa jam lah. Berapa jam? Di pangkas dulu berarti kemarin tuh. Ya, mundur. Oh, enggak mundur weh. Balik lagi sana. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan tidak mengganggu aktivitas perairan Sungai Musi. Dari Palembang, Muhammad David melaporkan. Akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon berukuran besar tumbang hingga membuat akses jalan raya Bogor lumpuh total di kedua arahnya. Hujan deras yang melanda kota Depok, Jawa Barat menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat. Satu orang pengendara sepeda motor terluka usai tertimpa pohon. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses evakuasi terhadap pohon tumbang yang menutup kedua arah Jalan Raya Bogor Cimanggis dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Selain menutup kedua arah jalan, pohon tumbang sempat menimpa pengendara sepeda motor yang melintas dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Jakarta ya. Berarti arah ke Jakarta, ketiban. Terus berapa orang? Satu orang. Kondisinya gimana, Pak? Ya nggak bisa apa-apa. Ada 1 jam, Pak? Iya. Ada 1 jam, Pak? Iya, jangan ada. Nutup 2 arah ya, Pak? Ini nutup 2 arah. Iya. Kemacetan panjang tak terhindarkan akibat peristiwa ini. Para pengguna jalan diharapkan berhati-hati dalam berkendara, terutama saat hujan deras melanda. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, hujan angin melanda kota Bogor, Jawa Barat mengakibatkan pohon tumbang menimpa warung, rumah, dan 3 mobil hingga rusak parah. Seorang warga yang sedang berteduh mengalami luka akibat tertimpa pohon dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tertimpa pohon. Sejumlah warga langsung mengevakuasi korban bernama Iqmal tertimpa pohon tumbang di kawasan Warung Bandrek, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Intensitas hujan yang tinggi serta angin kencang yang melanda kawasan Kota Bogor menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Pohon tumbang juga mengakibatkan warung, rumah, serta 3 mobil warga rusak parah tertimpa batang pohon. Akibatnya lalu lintas di beberapa jalan utama Kota Bogor pun lumpuh. Tugas gabungan dari BPBD Damkar Permukim Kota Bogor dibantu warga gotong royong evakuasi batang pohon tersebut. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sekitar pas hujan gede ya, angin gede. Ini langsung tiba-tiba langsung ambruk aja gitu, nggak begitu ini sih nggak ketahuan gitu. Tapi anginnya kencang ya, Pak? Korbannya 1 orang, sekarang ada di rumah sakit Umi sama mobil 2. Hujan disertai angin ini berdampak kepada 2 kecamatan. Yang pertama yang terbanyak beberapa titik ini terjadi di Bogor Selatan. Hari ini saya berada dengan Pak Sekcam, dengan Pak Lurah Tangamekar. Ini berada di Kelurahan Tangamekar dan beberapa tim sedang melakukan asesmen dan evakuasi. Tugas mengimbau pada warga untuk tidak berteduh di bawah pohon besar saat terjadi hujan. Apalagi cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi hingga pekan depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 9 bangunan di Kompleks Asrama Detasemen Perbekalan dan Angkutan atau Denbekang TNI Angkatan Darat di Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebuah mobil serta 3 sepeda motor turut terbakar. Kebakaran menimpa Asrama Detasemen Perbekalan dan Angkutan
dan Bekang, TNI Angkatan Darat di Jalan Kasepuan, Kota Cirebon, Sabtu siang. Banyaknya tumpukan material dan cairan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan merembet hingga bagian ruangan lain. 48 personel petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon berjibaku melokalisir kobaran api agar tidak semakin meluas. Petugas juga sempat mengerahkan mobil water cannon milik Polres Cirebon Kota. Akibat kebakaran tersebut, 9 bangunan dan sebuah mobil, serta 3 sepeda motor ludes dilalap sejago merah. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 mobil damkar dikerahkan. Yang terbakar dan ada 3 rumah bangunan tingkat, ya, jadi totalnya 9 rumah. Terus kita melakukan pemutusan aliran api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, demi menghemat energi serta mengurangi emisi karbon, pemerintah Provinsi Jakarta melakukan pemadaman lampu serentak di 5 wilayah di Jakarta selama 1 jam. Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan pemadaman selama 60 menit pada hari Sabtu malam untuk mengurangi emisi karbon dan penghematan energi. Tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, pemadaman lampu secara serentak dilakukan di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Meski demikian, lampu patung kuda beserta air majurnya tetap menyala. Pemadaman listrik secara serentak ini dilakukan Pemprov Jakarta di 5 wilayah ibu kota. Seluruh lampu gedung, instansi, dan jalan padam kecuali gedung pelayanan umum seperti rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Tujuan pemadaman ini untuk menarik kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap gerakan hemat energi. Oke, Coach ya. Pemirsa, usia sepuh tak menyurutkan semangat seorang pejuang pemikul tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menceritakan perjuangannya di masa Perang Gerilya. Namun veteran berusia 114 tahun ini ternyata bertahan hidup bersama istri di rumah papan sederhana di Lampung Timur. Muhammad Amin, veteran perang gerilya di zaman penjajahan Belanda, kini hidup di sebuah rumah papan di Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dirinya yang kini menginjak usia 114 tahun, hanya tinggal berdua bersama sang istri Suparti di rumah berukuran 10 x 20 meter. Amin atau yang biasa disapa warga setempat dengan nama Mbah Jumarin ini adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dirinya bahkan turut mendampingi Jenderal Sudirman hingga menjadi pemikul tandu sang perwira tinggi tersebut. Tak banyak diharapkan oleh Muhammad Amin kepada negara yang telah ia perjuangkan bersama rekan-rekannya. Ia berharap kemerdekaan diisi dengan baik dan juga secerca harapan kediamannya bakal diberi bantuan untuk dibangun dengan layak sebelum dirinya menghadap sang Khalid. Tunjangan veteran dari negara yang diterimanya setiap bulan diakuinya hanya sebatas mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Teman-teman itu susah payah, ya ganti loh. Mikul siapa mbak? Dir ke siapa? Pak Dirman. Oh, Jenderal Sudirman. Pak Dirman. Ikut. Iya, ganti teman-teman itu loh. Pria kelahiran 1910 ini bergabung di paramiliter sedari usianya 18 tahun. Ia mulai berjuang membela tanah air dengan bersatu bersama Laskar Rakyat di Magelang, Jawa Tengah di saat perang melawan para penjajah, Belanda, bahkan Jepang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan peletakan karangan bunga atau biasa disebut dengan flower tribute di Monumen Pahlawan Nasional Tiananmen, China. Prosesi peletakan bunga ini sebagai tanda bentuk penghormatan kepada para pahlawan di China. Momen peletakan karangan bunga di Monumen Pahlawan Nasional Rakyat China di Tiananmen ini berlangsung usai pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan PM China Li Qiang dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional NPC Zhao Leji. Setibanya Prabowo di Monumen Tiananmen, Prabowo disambut Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong.
Dalam momen ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi Dubes RI untuk China, Jauhari Oratmangun, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Peletakan karangan bunga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan China. Mengawali kegiatan kunjungan kenegaraan di Beijing, China, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional atau National People's Congress RRT atau China, Zhao Leji. Ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sambutan hangat pemerintah dan rakyat China yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional China atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan China. Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri China untuk membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-China termasuk bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Sementara itu, Zhao Leji turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan menyambut baik kunjungannya ke China. Zhao Leji berharap pertemuan ini makin memperjelas dan meningkatkan semangat demi kemajuan kedua negara dan mempererat hubungan Indonesia-China. This is my first official state visit after I've been inaugurated as president of the. Even before I was officially. Kita ke informasi seputar Pilkada 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dan berjanji akan menjadikannya sebagai destinasi wisata belanja global. Dalam kesempatan lain, RK juga mendapatkan dukungan dalam pencalonannya sebagai gubernur Jakarta dari 18 organisasi di Tanah Abang. Kedatangan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil ke kawasan Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat disambut antusias warga dan para pedagang. Dalam belusukan ini, RK banyak menyerap aspirasi dan keluhan, sekaligus mensosialisasikan program kerjanya jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Mantan gubernur Jawa Barat ini berkomitmen akan merenovasi Pasar Tanah Abang menjadi destinasi wisata belanja bertaraf global dan memberikan pinjaman modal bagi para pedagang sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Kalau mau wisata internasional global, kawasannya kan harus ditata. Nah, insya Allah itu keilmuan saya. Nanti hari-hari pertama saya konsepkan bagaimana Tanah Abang lebih nyaman kan, siang malam hari, sehingga turis pun merasa betah. Kalau dia betah, kan belanja lebih meningkat ya. Festival Tanah Abang akan dipersering. Usai belusukan ke Pasar Tanah Abang, mantan wali kota Bandung ini juga menghadiri deklarasi dukungan Rumah Jakarta Bersatu yang mewadahi 18 organisasi di Tanah Abang terhadap pencalonannya sebagai gubernur Jakarta. Dengan adanya tambahan dukungan ini, semakin memuluskan jalan pasangan Ridho untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Bersama aktor kawakan Roy Martin, Pramono menyapa warga dan sejumlah pedagang sekaligus menyerap aspirasi mereka. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung didampingi aktor kawakan Roy Martin menyapa warga di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat Sabtu siang. Kedatangan Pram disambut antusias oleh sejumlah pedagang dan warga sekitar. Pram dan Roy juga menyempatkan diri mampir ke sejumlah toko legendaris seperti kedai kopi Estaki hingga tempat pangkas rambut Kotak. Pramono pun sempat berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Petak 9 untuk menyerap aspirasi dalam memperbaiki sejumlah sarana pasar. Dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah, diperbaiki dan sebagainya. Rata-rata itu yang jadi permintaannya. Ya nanti kita perbaiki, kita rapikan. Karena ini yang termasuk yang diminta oleh para pedagang di sini. Oh, terserah gubernurnya yang jadi nanti, yang penting asal ditata rapi aja, bersih gitu. Berarti pengennya untuk pasar ini ditata rapi
tapi biar nggak sedikit juga. Iya. Jangan mau dia rendah. Ya, pokoknya yang penting orang namanya orang dagang, yang penting tapi bersih, rapi gitu loh. Pemirsa, Partai Perindo resmi menetapkan dan melantik Andi Muhammad Yuslim Patawari sebagai pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Perindo dan Michael Victor Sianipar sebagai bendahara umum DPP Partai Perindo. Keduanya diharapkan bisa membawa transformasi Partai Perindo lebih baik lagi dan menang di pemilu 2029 mendatang. Andi Muhammad Yuslim Patawari resmi menjabat PLT Sekjen Partai Perindo setelah ditetapkan oleh Majelis Persatuan Partai Perindo. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini memiliki segudang pengalaman di organisasi kepemudaan dan pernah mendapatkan 2 penghargaan, yakni Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 2017 dan Piagam Tanda Jasa Kehormatan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Posisi sekjen itu adalah posisi yang sangat strategis dan harus bersinergi dengan ketua umum dan jajarannya. Insya Allah kita akan gerak cepat melakukan langkah-langkah strategis bagaimana membantu kader Perindo yang mengikuti pemenang yang ikut berkontestasi dalam pertarungan pilkada gubernur dan kabupaten kota. Kami akan turun segera mungkin. Nama Michael Victor Sianipar pun kini dipercaya menduduki jabatan Bendahara Umum DPP Partai Perindo periode 2024-2029. Pria kelahiran Jakarta tahun 1991 ini memiliki karir yang cemerlang. Selain aktif dalam organisasi kepemudaan, Michael saat ini juga menahkodai Federasi Futsal Indonesia dan tercatat sebagai Ketua Indonesian Youth Diplomasi sejak tahun 2021 hingga saat ini. Ya, kalau bicara soal organisasi, sehat atau tidaknya organisasi itu seringkali dapat dilihat dari keuangannya. Jadi dengan adanya transformasi di Partai Perindo, salah satu yang kita ingin perbaiki ke depan adalah menata kerja-kerja organisasi dengan pengelolaan tata kelola organisasi yang lebih baik lagi. Dengan penetapan pengurus baru partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu-Sudibyo ini, diharapkan bisa mewujudkan cita-cita Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate, Bandung, Sabtu siang. Mereka meminta agar pemimpin negara-negara Muslim mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. 6.000 warga dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Mereka melakukan orasi menuntut pembebasan Palestina dari Zionis Israel yang masih melakukan pembantaian terhadap masyarakat Palestina. Mereka mengajak seluruh umat Islam di dunia ikut merasakan penderitaan yang dirasakan warga Palestina. Pembebasan Palestina tidak hanya cukup dengan boikot dan kecaman, namun pemimpin negeri-negeri Islam seharusnya mengirimkan pasukannya ke Palestina, termasuk Indonesia, untuk membebaskan masyarakat Palestina. Pemain sepak bola Kevin Dix Bakarbesi telah resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengambil sumpah WNI di Copenhagen, Denmark. Kini pemain FC Copenhagen berdarah Ambon ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat malam. Sumpah kewarganegaraan ini dihadiri Duta Besar RI untuk Denmark, Dewi Savitri Wahab, pihak Kementerian Hukum Republik Indonesia, hingga petinggi PSSI. Kehadiran Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang tengah berjuang di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya Kevin Dix, 2 pesepak bola putri keturunan Indonesia juga masuk proses naturalisasi, Estela Laupati dan Noah Leotomu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban. Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Sebelumnya, dalam rapat paripurna, DPR RI telah menyetujui pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada 3 pesepak bola keturunan Indonesia, yaitu Kevin Dix, Estela Laupati, dan Noah Leotomo. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain yang memiliki potensi besar dan keterikatan dengan Indonesia.
Pemirsa, Garuda ID menjadi syarat wajib supporter timnas mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia saat tim Merah Putih menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. PSSI membuka banyak titik di Jakarta untuk bisa mendaftarkan secara offline Garuda ID. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Jepang 15 November mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, untuk mendapatkan tiket pertandingan, kini para pecinta bola Indonesia harus mempunyai Garuda ID yang menjadi syarat wajib untuk menukarkan tiket menonton pertandingan. Mencegah terjadinya kendala saat pendaftaran online, PSSI menyediakan total 24 titik pendaftaran offline di berbagai titik strategis, salah satunya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Supporter yang kesulitan akan langsung dibantu petugas untuk dapat memiliki Garuda ID. Pemberlakuan Garuda ID untuk membatasi sekaligus mencegah membludaknya supporter di stadion yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan saat berlangsungnya pertandingan. Mendapatkan tiketnya itu sendiri, kita kan harus mempunyai Garuda ID-nya sendiri, dan untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah dan sangat gampang, Kak. Cukup verifikasi Gmail dan masukkan data diri masing-masing. Hasil yang diraih saat menghadapi Jepang akan mempengaruhi posisi Indonesia di klasmen untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, kita beralih ke informasi kuliner nih, Angel ya. Ada sebuah warung pecel di kota Probolinggo yang viral setelah menjual sego pecel dengan harga yang terjangkau. Ya, para pengunjung pun rela antri untuk dapat menikmati kelezatan sego pecel ini. Berlokasi di Jalan Maramis, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, sebuah warung nasi pecel Mbah Sri milik Basuki Wiono ini selalu ramai diserbu pembeli. Setiap pagi hingga siang, puluhan orang rela antri untuk mendapatkan nasi pecel di warung ini yang harga satu porsinya sangat terjangkau dengan rasa istimewa nikmat di lidah. Anda cukup siapkan Rp10.000 saja, sudah bisa menikmati sajian nasi pecel bersama rempeyek dengan segelas teh manis. Tersedia juga lauk lain seperti telur mata sapi, sate komo, dan lain yang juga menambah kelezatan. Setiap hari sekitar 50 kg bumbu pecel atau 500 porsi nasi pecel ludes diserbu pembeli dalam waktu 5 jam saja. Peluang di saat kita agak naik harus berani banting. Akhirnya orang kan terperanjat, loh kok iso murah rek? Ya murah. Padahal lombok muda, beras muda, gula muda, minyak muda. Amat sangat membantu ya Mas ya, karena untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah udah sangat membantu banget karena udah dapat minum es teh dan juga atau teh hangat. Selain rasanya yang lezat, nasi pecel Mbah Sri menjadi pilihan yang tepat untuk disantap memuaskan rasa lapar usai beraktivitas. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya nih, Bremana dan juga pemirsa. Playground biasanya dikhususkan untuk anak-anak ya, Bre? Ya, tapi jangan salah Angel, karena ternyata di sebuah mall di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan ini terdapat sebuah arena playground berkonsep inovatif untuk segala usia. Bermain di playground menjadi kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Sebuah wahana bermain indoor di kawasan Tangerang Selatan, Banten, tak hanya bisa dinikmati anak-anak, tapi juga orang dewasa. Dengan tampilan beragam warna dan lampu, anak-anak pun betah berlama-lama bermain di sini. Di sini, orang dewasa juga tak kalah antusias. Pengunjung bisa ikut merosot di perosotan dengan lampu warna-warni. Peluncur di donut slide dan yang paling menantang rope adventure. Selain melatih keseimbangan, permainan ini juga melatih fokus dan ketahanan fisik.
Seru banget sih, jadi bukan anak-anak aja yang bisa main, kita orang tuanya juga bisa ikutan. Karena ada beberapa permainan yang bisa dimainin juga oleh orang dewasa. Dari semua wahana yang ada di sini, mana yang paling favorit? Tadi sih nyoba perosotan yang itu sih bareng anakku. Seru nggak sih di sini? Seru. Seneng nggak di sini? Seneng. Dari semuanya yang paling disuka mana? Ini. Wahana ini dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam dengan harga tiket mulai Rp140.000. Konsep yang dibuat menyesuaikan dengan konsep anak muda, yaitu futuristik dan lighting area yang sangat epik, dan pastinya memberikan pengalaman yang berbeda pada saat bermain di Pelelendia. Nah, satu lagi nih permainan menantang, memacu adrenalin yang wajib dicoba, panjat dinding. Tak cuma melatih kekuatan otot tubuh, tapi juga melatih koordinasi setiap anggota tubuh. Keseruan bermain playground bisa menjadi pilihan menghabiskan libur akhir pekan Anda. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan, iNews melaporkan.